yang membelah, yang turunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Membelah
dan Tuhan pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Yang
Rita karana naboya rabataka. Kau yang membelah laut, yang teduhkan badai, dan yang mustahil pun terjadi. Kau yang pegang hidup kami, yang buka jalan bagi kami, dan Engkaulah membuat mujizat itu. Dan karya nyata di gereja ini atas seluruh pengerja jemaat dan atas seluruh anak-anakmu yang ada di TikTok, dalam segala pergumulan persoalan mereka. Ketika mereka hadir malam ini, mereka menerima impartasi, mereka menerima kuasa, bahkan hidup mereka diberkati. Terima kasih Tuhan yang baik, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencintaimu. Biarlah terus nyata kehadiran-Mu, biarlah terus nyata kasih-Mu. Terima kasih untuk DMTD ini, di dalam nama Yesus. Di waktu yang ada ini, biar Tuhan berbicara, menyatakan sesuatu, sehingga kami bisa mengerti karya-Mu yang nyata di hidup kami, di gereja ini, di dalam nama Yesus. Dan terberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya baik, salam buat semua. Salam buat sahabat-sahabat kami yang ada di TikTok. Salam ya. Yang pertama yang ingin saya tegaskan, tema kita tahun ini bangkit jadi teranglah, katakan amin. Ya, ayat mas kita di Yesaya 60 ayat 1 dan 2 kita bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Di tengah kondisi yang tidak menentu, di tengah kegelapan yang menutupi bumi, di tengah kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa, firman-Nya bagi orang Israel, mereka harus bangkit, mereka harus menjadi terang. Dan hari ini demikian bagi kita, di tengah kondisi keadaan bangsa kita, bangsa-bangsa, dalam kekacauan global, dalam carut marut yang ada, kita gereja Tuhan tidak boleh lemah, justru harus bangkit. Dan di tengah kondisi ini kita menjadi terang. Katakan amin, saudaraku ya. Nah, memasuki tahun ini, saya menggumuli rema ini, saya menggumuli tema ini. Puji Tuhan, yang pertama yang diberikan adalah saya disuruh melihat peselancar. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara, ya, peselancar adalah satu olahraga yang mempergunakan ombak menjadi satu kenikmatan, menjadi satu kepuasan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, ombak adalah ancaman, tapi bagi peselancar, ombak adalah berkat. Ya, dari ayat ini saya melihat di tengah gelombang besar ini akan ada banyak sekali pergumulan persoalan di 2024 ini. Di tengah gelombang ini kita tidak berdoa supaya Tuhan menghalaunya, karena ini harus terjadi. Kita berdoa supaya kita bisa menghadapinya. Kita mengubah ombak itu menjadi berkat. Seperti peselancar melihat ombak, justru dia bersukacita dan kesempatan untuk berselancar dengan baik. Nah, saya percaya buat kita di BI Dermawan, di tengah segala ombak badai yang kita hadapi dalam keluarga, dalam apapun, di tahun 2024 ini semua itu akan kita taklukkan. Kita tidak boleh menyerah kepada tantangan, justru kita harus memakai itu. Karena persoalan pergumulan adalah jalan untuk mengalami mujizat. Katakan amin.
Begitu kita melihat masalah, begitu kita melihat persoalan, kita berkata, aku taklukkan engkau, dan sebentar lagi mujizat terjadi atasku. Nah saudara, Tuhan memperkuat ini. Ya, Tuhan memperkuat. Di doa 6 jam kemarin dia juga memberikan tuntunan bagi kita. Yang masih ingat, yang tadi malam jangan bicara dulu apa banyak tuntunan, tapi yang khusus apa di doa 6 jam minggu lalu. Yang ingat nanti dikasih makan double. Puji Tuhan, sama juga dengan tadi malam ya. Ini Marcel, dia nggak hadir tadi malam. Karunia, masih ingat, amin? Di doa 6 jam Tuhan akan memberi kita karunia-karunia. Katakan amin, saudara. Lalu ini tolong dicatat nih. Paling penting dicatat di otak dan di hati. Tuntunan bagi kita di doa 6 jam pertama adalah tentang bumbu. Lalu di bulan Januari kemarin doa 6 jam, dalam doa itu saya mendapatkan bahwa babak kedua doa 6 jam ini temanya bicara tentang karunia-karunia. Tuhan akan memberikan kita karunia-karunia. Katakan amin, saudara. Tuhan akan memberikan kita karunia-karunia. Yang kedua, Tuhan akan meningkatkan, mempertajam karunia yang ada. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita bicara peselancar, melihatnya mudah, tapi untuk mempraktekannya begitu sangat sulit. Saya coba cari persiapan apa yang harus dilakukan seorang peselancar. Minimal dia punya 8 bagian, 8 area yang harus dia kuasai. Dia harus belajar masuk ke ombak itu, namanya paddling. Dia harus, yang kedua, popping up, belajar berdiri. Dia harus stand up, berdiri di atas papan selancar dengan benar. Dia harus handbag, teknik menggunakan keseimbangan. Minimal ada 8. Kalau kita lihat seorang peselancar begitu mudahnya berselancar, tapi di balik itu ada kiat, ada teknik-teknik yang harus dia kuasai. Entah kenapa 2-3 hari lalu, begitu saya buka TikTok, muncul seorang peselancar. Saya pikir kok tumben-tumben ini. Saya nggak pernah nyari, saya nggak pernah ngetik, tapi muncul. Begitu muncul langsung saya simpan. Kalau nggak muncul lagi. Jadi ada 3 video peselancar saya simpan. Nah, yang pertama, ada seseorang belajar masuk ke ombak, lalu dia berselancar di tengah ombak yang besar sampai ombak itu habis. Yang kedua, ada seseorang yang masuk di tengah ombak, di tengah gulungan ombak itu dia salah gerak, dia jatuh, dan dia digulung ombak itu berulang-ulang. Puji Tuhan masih hidup. Dia digulung. Dan yang ketiga, bagaimana seorang peselancar menikmati gelombang-gelombang itu. Wow, saya lihat luar biasa. Dan kalau ada kesempatan saya nanti pas khotbah saya putar video ini supaya kita lihat. Nah, 8 persiapannya. Maka seorang peselancar dapat mengubah ombak yang bagi orang biasa adalah satu malapetaka, tapi bagi dia kesempatan untuk menikmatinya. Nah, Bapak Ibu, saya coba terus doakan. Itu kan peselancar. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi ombak yang nyata di kehidupan kita? Kan tidak mungkin triknya seperti trik peselancar. Setiap kita tantangannya beda.
Seperti yang saya sudah ceritakan, sekarang saya lagi melayani seorang wanita 3 bulan tidak tidur. Ya, 3 bulan. Dari Sabtu lalu tak cocok waktunya. Saya udah sambung sore, dia bilang petir nyambar-nyambar di sini Pak, jadi ditunda. Senin tidak bisa. Puji Tuhan tadi baru bisa nyambung. Tadi pas perjalanan ke sini di dalam mobil saya doain. Dan malam ini Bapak Ibu, sekarang ini saya suruh dia doa. Yang saya dapat tadi, dia sudah lama nggak memuji Mbah. Lalu saya cek, benar sudah hampir 3-4 bulan dia nggak bisa nyanyi. Saya bilang malam ini banyak nyanyi memuji Mbah. Jangan minta sesuatu. Di akhir doa kau hanya boleh berkata Tuhan tolong aku. Karena ketika sharing, ya memang saya lihat ibu ini banyak bicara ya. Ya memang habitat sih ya, tapi ya kadang-kadang memang perlu menahan bicara. Nah saya bilang besok WA saya, apa yang kau alami malam ini. Dia 3 bulan gak bisa tidur. Bukan mudah Bapak Ibu. Wah ini stres berat ya. Nah tadi juga di kantor sama seorang ibu telepon, dia menghadapi gelombang dalam hidupnya. Kita doa, saya minta Tuhan hikmat apa nih yang mau saya sampaikan. Iwan begitu saya sampaikan, dia merasa terberkati dan dia berkata, Pak benar, memang ini saya sudah dapat. Tinggal memang dia perlu menjalannya dengan baik. Kita butuh sesuatu dalam menghadapi ombak besar dalam hidup kita. Peselancar itu menjadi gambaran. Dia harus mempersiapkan minimal 8 langkah. Lalu dia mampu berselancar. Ditambah dengan jam terbang. Saya percaya seorang peselancar begitu berselancar tidak mungkin langsung mulus. Dimulai dulu dia jatuh, dimulai dulu dia digulung ombak. Dan sebelum dia mampu menaklukkan ombak besar, dia mulai dulu dengan ombak-ombak yang kecil. Sampai dia mampu menaklukkan ombak yang besar. Nah kita ini semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan seperti memberi saya arahan sekarang. Kalau peselancar melakukan minimal 8 langkah, bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita? Maka itu dari tema karunia-karunia, di situ saya ngerti Bapak Ibu. Oh ya, kenapa kita disuruh minta karunia? Karena itu akan memberikan step-step yang harus kita alami untuk menghadapi gelombang besar yang ada di hadapan kita. Jadi lewat karunia-karunia ini nanti kita akan diajar, akan dididik. Ini akan menjadi latihan sehingga lewat tuntunan ini kita akan mengerti begitu ombak badai kehidupan datang, apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Maka untuk karunia-karunia ini sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting sekali. Di 1 Korintus 14 dikatakan kejarlah kasih itu, yes, ini target kita. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Di 1 Korintus 12 ayat 7-11 di situ minimal ada 9 karunia. Bapak Ibu ini kita minta. Karena karunia-karunia ini akan memberikan langkah-langkah seperti yang dilakukan peselancar. Dan kita akan mampu menaklukkannya. Seperti pagi ini, siang sore tadi, saya lagi ngomong, saya kumpul Tuhan, apa ini ya? Saya tanya dokter Natali, orang 3 bulan tidak tidur itu gimana? Tapi susah juga menerapkannya. Di sinilah butuh ketajaman. Ya, di sinilah butuh ketajaman. Butuh karunia-karunia yang lebih lagi. Dan setiap konseling, setiap hal yang saya hadapi tidak mudah.
Saya nggak mungkin asal berkata-kata memberikan nasihat. Tidak akan ada gunanya. Tapi kalau rema, pasti akan berdampak. Pasti akan berdampak. Nah, saya mau cerita sedikit. Bagaimana saya mendapatkan rema ini. Jadi pas doa 6 jam, sebenarnya Tuhan itu bicara ini lewat Oan. Di tengah-tengah penyembahan, saya lihat dia niup sopar. Dan soparnya bukan yang dipegang pakai kecil. Nah, sopar ini, sopar tipe ini, kesulitan niupnya lebih tinggi. Saya lihat Oan tiup, bunyi juga. Ya, memang apa kebetulan atau tidak? Di situ juga di doa 6 jam itu juga kali pertama saya lihat Oan udah cukur kumis. Iya. Oh belum ya? Oke, belum. Jadi saya juga ikut cukur kumis nih. Ya nggak gitu juga ya. Saya dia, wah, ini saya Oan saya malah jadi wah apa yang harus saya lakukan. Saya sembari sibuk ngurus TikTok juga. Tapi saya tahu nih Tuhan lagi bicara Tuhan. Saya coba fokus. Oh, muncul satu kata, bukan kami. Lalu saya cari ayatnya, dapat 1 Korintus 14 ayat 1. Ini Oan ini penyebabnya. Tahu. Lalu saya makin ngerti. Nah, di hari Minggu saya bicara tentang ini di ibadah pertama. Ya betul ya. Lalu di ibadah kedua saya juga harus bicara hal yang sama supaya visinya sama. Tapi sebelum ibadah dimulai, sebelum ibadah apa sudah ibadah itu, istri saya ngomong gini, nanti Bu Nani katanya mau kesaksian pujian. Karena mendengar nama Bu Nani, saya bilang oke. Jadi di hati saya karena ada nama Bu Nani, itu yang saya oke. Karena anaknya baru sakit, saya pikir jangan-jangan nih dia lagi mau kesaksian, mau mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang oke. Nanti kapan katanya? Ya setelah puji-pujian aja di situ. Nah, berjalanlah pujian penyembahan ini. WL-nya si Tali. Ya saya diberkati, tapi saya merasa kok khotbah yang saya siapin ini nggak pas, nggak masuk ini. Seperti kayak saya beberapa kali buka catatan saya, kok nggak pas nih. Saya ada apa tuh bahasa Sundanya itu ngerungsi, apa namanya? Belum? Apa? Yang nggak enak ini nggak enak ngerungsi atau apa sih? Hah? Rarungsi. Sambil saya pujian penyembahan tapi rarungsi. Ya? Apa? Gak masuk ya? Iya. Anda libat soalnya. Ya sudah, yang penting itu dah. Gelisah. Resah dan gelisah. Nah, pas pujian kedua atau ketiga saya ke toilet. Nah, ada beberapa saya biasa sebelum ibadah saya salami dulu yang bisa disalam. Nah, beberapa itu belum disalam. Oh, pas saya ke toilet saya salam tuh.
Tapi ini mah prioritas buat jemaat. Katakan amin. Kalau cemara kan udah gak usah saya salam lah gitu ya. Jangan nanti yang sakit hati lagi. Itulah kalau jemaat ini disalam. Pemahaman saya adalah yang pengerja-pengerja gak usah terlalu lebay lah begitu. Nah jemaat-jemaat ini saya selalu usahain. Ada Johnson, ada maminya, ada istrinya, ada Bu Nani. Ada Bu Nani, sebelahnya ada Magda. Begitu saya salam, selalu Bu Nani, gimana si Arta? Sehat. Katanya mau kesaksian. Bukan Pak, saya lihat si Magda. Bu Nani, Magda. Oh, oke. Sebelahnya si Milda, seberang kursi. Oh iya, mesti marah yang saya candain lah. Tapi saya marah. Kok tiba-tiba saya kayak marah gitu. Begitu tahu, nah kasih tahu ya, gimana untuk menguatkan. Lalu setelah selesai itu saya ujian di depan, saya tambah marah lagi. Saya pikir apa ini maksudnya? Jangan waktu saya tambah marah lagi. Tiba-tiba muncul. Artinya ini, ya kalau mau kesaksian, persiapkanlah dengan baik. Oh, baru saya ngerti. Kadang-kadang mereka kurang ajar. Kurang ajar. Yang penting karena diizinin terus, dia nggak pengen main-main. Kadang main. Jangan dikira saya ketawa ACC. Saya berulang, saya lihat. Tapi saya bingung. Kapan ini? Nah, kemarin itu begitu tari selesai, saya langsung naik. Tari bilang, Pak, ada kesaksian. Saya bilang nanti latihan dulu. Ya, saya mau latihan dulu yang baik. Tapi itu nahan emosi. Lalu saya doa, nyembah, mau nyanyi kayak susah. Ini kadang dilemanya namanya. Mau amarahnya dilampiaskan, pendeta. Karena pendeta yang berani marahin maki-maki. Saya pikir gimana ini? Tapi saya nyembah, nyanyi. Tapi saya merasa ini ada Tuhan. Ini kayaknya dia lagi kerja. Ya biarlah dia yang menegakkan namanya. Ya nanti sekalian ke WL kalau khusus yang itu tampil. Kalau saya ada mesti asisin. Ini mimbar ini kudus. Jangan jadi ece-ece. Gitu. Kalau awal-awal dadakan, ya diterima. Tapi kalau terus-menerus merendahkan. Saya Bapak Ibu, kalau saya nggak cocok sesuatu, saya belajar mendoakan. Bisa saya yang salah, bisa juga mereka. Pada akhirnya akan ketahuan. Dan jangan kira nggak ada yang nggak ditegur kalau saya sudah tahu mau siapa. Kalau nggak di depan umum, saya menjamin. Ya, kalau saya sudah tahu kalau itu Tuhan. Jadi di tengah amarah itu saya nyanyi, tiba-tiba ganti lagu lagi penyembahan, muncul lagu apa nih yang tadi? Apa yang judulnya? Pembuat mujizat. Ini live TikTok juga.
Begitu saya cari di Google, jaringannya mampet. Nggak nongol. Saya ketik lagi nggak nongol. Saya tahu Julius yang pernah jadi saya cari, Julius nggak ada. Oh iya, kecemaran. Nah, si media juga kayak ya. Saya pikir biar orang ini tahu isi hatiku, tapi nggak bisa. Saya pikir ya sudahlah. Kuncinya juga saya nggak tahu dari mana, tapi saya tahu ketinggian nih. Saya tahu ketinggian, tapi saya terabas sudah. Puji Tuhan nyambung sekian waktu, sekian detik nyambung semua. Tapi ketinggian jadi cocok karena memang udah emosi. Saya jadi keluar ya. Dan jadi meledak. Menurut saya meledak karena untuk yang namanya selancar, untuk namanya Raja Wali menantang badai, saya lagi cari lagunya yang sudah saya hafal gak cocok. Karena ada yang biasa saya ku kan terbang tinggi bagai, gak masuk lagu itu. Raja Wali Dermawan, ya lain urusannya, puji-pujian. Bahkan pengisi kolektif. Saya juga heran itu. Begitu sore itu saya tahu, ini lagunya. Yang membelah yang teduhkan badai. Waduh, Tuhan, saya bilang terima kasih. Di tengah kondisi ini, di tengah saya belajar mengendalikan emosi saya, justru saya menemukan berliannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya menemukan yang terbaik kemarin minggu. Yes. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Awal-awal saya pikir Tuhan tidak terlalu serius tentang peselancar. Tapi begitu Tuhan memberi lagi karunia-karunia dan minggu itu diberi lagu ini, saya pikir itu benar-benar luar biasa. Di tengah seringan ini saya juga dapat kenapa kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi seperti Kristus. Dan semua ujung tombaknya nanti akan bisa. Ya, intinya Tuhan memberikan banyak hal yang luar biasa di awal tahun. Dan saya tahu ini serius banget. Gak biasanya Tuhan memberi numpuk, ini numpuk. Kayaknya tuntunannya itu banyak. Saya pikir ini ada yang serius luar biasa. Nah, malam ini sebagai closingnya, tadi waktu Pak Reni di sofa, ini lagi-lagi balik ke sofa. Karena saya lagi berdoa karunia ini gimana Tuhan. Jadi dari satu kata yang saya pahami, yang ada harus ditingkatkan. Sebelum dia memberi yang baru, sebelum dia menambahkan 1 jadi 2, 2 jadi 3, yang ada harus dimaksimalkan. Pak Rekli di gigi 1 udah bagus, tapi saya berdoa Pak Rekli masuk gigi 2, gigi 3 lewat tim dan sopar Pak Rekli, orang akan mendapat rema. Kenapa? Iya. Dulu ada 20 tahun lalu ada namanya Pak Bulto.
Pak Guntur ini badannya kecil, tapi di tim profetik, di tim doa, kami tahu dialah ahli sopan. Sebelum yang sekarang yang saya kenal namanya Roy Daniel. Nah, waktu itu saya baru belajar sopan. Waktu itu di Limpo belum ada sopar. Lalu ada seseorang yang pergi ke Israel, dia beli sopar tapi yang murah. Di dalam tabung itu masih banyak daging-daging, bau busuk. Itulah yang kami rawat. Saya bersihin. Waktu saya tiup lama gak bunyi. Asal ditiup, yang lain dari udah kotor, yang lain meningkat saya kok. Tapi saya gumuli, gimana dia bisa tiup soal? Nah, satu pagi saya lagi mandi, saya cukuran. Begitu cukuran, zaman itu masih pakai silet, belum yang sekarang. Begitu cukur, salah gerak, bibir saya kepotong sedikit, lalu berdarah. Wah, saya lihat di kaca berdarah. Aduh, tiba-tiba Roh Kudus, oke, mulai hari ini kamu tiup soal. Begitu selesai mandi, saya buru-buru ke gereja. Saya cari soal itu, saya tiup langsung bunyi, saya juga bingung. Loh, kok bisa? 1 tahun berjalan, Pak Kultom khotbah di ibadah raya. Jadi waktu khotbah, pas sebelum khotbah penyembahan, Tuhan mau bicara, kata dia. Dia tiup sopannya, yang kecil seperti yang kau pegang. Tapi saya merasa teriak, yang lain pada histeris. Lalu ganti sopar, dia tiup yang panjang. Wah, makin selesai banget. Begitu doa berkat, saya rencana mau kejar dia, tapi entah kenapa mungkin dia terbiasa menyalami jemaat. Lalu dari panggung dia lari ke pintu utama. Dia salamin jemaat yang pulang. Begitu selesai semua disalamin, terakhir saya datang, saya salam. Saya bilang ini, Pak, saya pengen bisa nyium sopan. Di luar dugaan, dia bilang begini, pakai hatimu, pakai hatimu, pakai hatimu. Dia pergi. Hati saya, pakai hatimu. Kalau begitu saya bisa lebih jago dari kamu. Loh, orang sialnya hati. Dari situ saya nggak mencari guru lagi untuk tiup sopan. Kalau dia udah ngomong pakai hatimu, zaman itu belum zaman YouTube, sekarang kan bisa tinggal cari di YouTube. Dari itu saya banyak doa, saya tiup sopan. Termasuk di KKR Pak Niko di Rayon, biasanya sopan dulu. Termasuk si Markus. Ini kesaksian Markus. Karena lihat saya tiup sopan, maka dia semangat tiup sopan. Itu Markus. Dan satu ketika saya merasa harus stop tiup sopan. Dan puji Tuhan, terimpatasi di dalam rumah. 3 minggu lalu orang-orang Pangkalan ini kesaksian. Saya suruh kesaksian di Kul, karena mereka udah ikut kita 1,5 tahun. Ayo sekarang kalian bagaimana? Karena awalnya mereka hanya pengen lihat-lihat. Kemarin semua kesaksian aneh di dermawan, Pak. Ada lagi yang bunyi-bunyi. Saya pikir apa ya bunyi-bunyi. Lama-lama ketahuan, sopan. Jadi buat mereka sopan itu aneh. Tapi enak, Pak, lama-lama. Nah, itu Pak Regi. Jadi tiupan Bapak jadi berkah. Saya boleh nggak ngomong
Bilang. Tak saya cek dulu. Coba cari di gereja lain, di mana tim supaya dikasih PK, kasih tunjuk sama saya. Serius. Di JIS sekalipun, di JSI coba cari. Sorry ya, ini tujuannya kesaksian, makanya saya bilang tadi. Gak akan ketemu, kecuali mungkin acara KKR. Kalau namanya ibadah raya, gak akan ketemu, gak akan. Karena memang ya buat saya ini spesial. Dan waktu orang Pangkalan kesaksian, saya pikir luar biasa. Ya, dan Januari Tuhan memakai sopan sebagai bahan awal sebelum dia bicara. Saya udah ngomong dari si orang, karena saya lihat orang loh baik. Di sebelahnya Pak Wahyu. Biasanya Pak Wahyu yang dia bikin. Betul. Ya. Dan hari itu jadi bahan perhatian. Sebelumnya pernah dia diam, tapi tidak jadi bahan rem. Dan kemarin itu jadi bahan rem. Nah malam ini Pak Regi sama jadi bahan rem. Saya tadinya mau jam 9 tutup, tapi ini udah lewat. Tambah sedikit ya, biar rampung. Iya. Nah, tadi endingnya yang ada ditingkatkan sebelum yang baru Tuhan tahu. Kalau nggak ditingkatkan, saya yakin nggak akan ditambah. Saya yakin juga semua sudah punya karunia. Kalau Bapak Ibu simpan, tidak mau muncul, tenggelam. Talenta yang satu kan begitu. Tuhan akan menuntut. Aku kan cuma sedikit, kubur aja. Dikubur tuh talenta. Begitu Tuhan yang punya talenta datang, dia ngomong begitu, Tuhan yang marah dan dimasukkan ke tempat yang penuh dengan ketat. Yang 2 dan 5 dikelola. Yang 2 jadi 5, yang 5 jadi 10. Yang 10 dapat lagi namanya bonus ekstra. Karena yang 1 diambil, diberi kepada yang 10. Siapa yang mempunyai akan ditambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu, semakin rajin Bapak Ibu membagikannya, maka engkau tidak akan pernah kehabisan, justru semakin bertambah. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya pegang ayat-ayat ini Bapak. Ketemu orang, udah makan belum? Kenapa saya selalu bertanya udah makan? Karena dulu saya kelaparan, tidak pernah ada yang ditanya. Saya bilang, ada makanan tapi saya nggak ditanya. Bapak Ibu boleh cek. Udah makan belum? Dan bila saya nggak ada uang, saya akan berani memberi orang. Dan saya sampai hari ini berkelimpah. Maka kalau saudara beli, hati-hati. Karena yang mempunyai kepadanya akan ditambah. Dan kain pasang. Kalau saudara terus asa tingkatkan, maka 1 jadi 2, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ingat, diberi cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Karena sampai nanti Pak Reki udah hebat di Sobat, diundang ke Lipo, berapa PK-nya? Maka saya marah ini sama orang-orang kami di Lipo. Ada orang bilang ini, masa cuma cepet? Ini diprometik. Wah,
sama saya, perlu dikasih belajar. Maka itulah awalnya orang dermawan saya belajar ke Lipo. Ini udah jalan berapa lama? Ya udah cukup lah. Dan saya udah mau ke Pak Beko. Dan orang-orang di pos security selalu bilang begini, Abi doa sudah pindah ke dermawan. Saya bilang jangan ulang itu. Kenyataan katanya. Bahaya itu. Tadi sudah bilang, biarin deh. Emang udah pindah. Bapak Ibu jangan ini mata melihat. Saya tak pernah keluar-keluar. Biarkan kita besar. Saya mau tulus aja. Kita lakuin. Biasanya kalau ada orang talentanya nggak mau dipakai, di situ yang disikat Tuhan. Maka kita diselipkan di sana. Dan buat kita ini jadi berkat. Dan tahun ini saya mau majukan biar naik sedikit PKN. Dan bukan hanya dari situ. Lihat sekarang Marcel, Ruben, siapa lagi tambah pintar. Coba deh. Udah bagi hal. Karena jam terbang itu penting. Ibarat kata di dermawan dia dibakar 100 cc, derajat. Begitu masuk di pos 1000 derajat. Biar hanya di departemen doang, jangan salah, itu kapasitas rayon. Ya. Hati-hati Mak. Ini kapasitas rayon. Saya ini jangan. Cukup dulu ya, cukup. Ya, intinya ayo. Nah, kalau bicara sopar, sekarang bicara soparnya nggak bicara tiupnya bagus. Sekarang bicaranya Tuhan biar tiupan ini muliakanmu dan yang mendengar mengalami A, mengalami B, mengalami C, dua palet termasuk orang. Nomor satu biar tiupan soal ini menyenangkan Tuhan. Yang kedua biar yang mendengar mengalami A, panjangin A-nya. Mengalami B, panjangin B. Bisa aja dia datang ke dermawan lagi stres, begitu dia soal, pecah kepala. Stresnya hilang. Direksi sopan yang anak ketawa. Itu. Ada juga loh bapak-bapak kita yang kayak oyong gitu, nggak fokus. Begitu paling itu, hilang. Begitu orang itu sama. Nah, bagaimana dengan bidang lain? Sama. Musik sama. Begitu dia main, saya baru dengar, cuma saya yang lupa mencatat. Ada seseorang yang bertobat karena iringan musik. Iya, biasa kan orang karena hadirat Tuhan, karena ini dia mau karena saya dengar melodi musik. Wah, luar biasa. Nah, dengar itu saya juga yang lain. Karena bisa belum ada kesaksian, tapi nanti Natal buat kaki begitu main buat Odi bertobat kan bisa. Drum semua WL apalagi kalian paling banyak dipakai juga. Jadi semua tingkatkan, amin. Bukan lagi kita bukan lagi jadi artis di panggung itu. Kita tidak memikirkan lagi bagus tidaknya, tidak show, tapi kita benar-benar harus pedang. Udah ngerti Tuhan, rasanya apa ini? Enggak urusan demam panggung lagi. Udah 8 tahun masih urusan demam panggung. Kaki gemeter, mulut tak terkendali. Jangan lagi. Ini harus sudah mulai masuk ke area profetik. Tuhan lewat pujian penyembahan ini, setiap jiwa ini mengalami
B, C, D. Semua meningkatkan kapasitasnya. Dan percayalah, kalau ini kita lakuin bahu-membahu bersama, setiap yang hadir itu imannya akan bertumbuh. Dan ketika mereka menghadapi ombak badai, mereka kuat banget. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Yang ada di TikTok Shalom, ya ada Bu Fani, ada Kisatu, ada Bu Meti Karinda Shalom yang selalu ketemu di doa pagi, ada Bu Anita Supriyanto, ada Pak Yohanes Nugroho 10 Shalom. Terima kasih juga untuk masukannya. Ada Ibu Linda Shalom, ada yang lain-lain ya. Shalom buat semua, kiranya terberkati. Kita nyanyikan lagu yang tadi dari awal. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, banyak tahu lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu. Sekali lagi, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya
Terima kasih ya Bapa. Tuhan,
harapan Engkaulah segalanya. Tuhan, I love you. Terima kasih yang menyayangi. Terima kasih untuk DMTD malam hari ini. Kau mendemonstrasikan kehadiran-Mu dan semua kami menikmatinya. Tuhan, kuatkan setiap kami dalam segala pergumulan persoalan yang kami hadapi. Percaya pada akhirnya kami akan jadi pemenang dan kami akan menjadi terang. Terima kasih Bapa, hanya ini yang menjadi dalam nama Yesus. Dan marilah angkat kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya berkata